Assalamualaikum, selamat datang kembali di Dapur Umi. Bagi yang belum subscribe, klik subscribe dan aktifkan lonceng notifikasi biar nggak ketinggalan video terbaru. Di video kali ini, aku membuat pizza goreng. Adonan pizza dibentuk sedemikian rupa dan di dalamnya diberi isian sosis, saus, dan keju yang biasanya dibuat jadi topping untuk pizza. Dari bentuk sih nggak mirip seperti pizza, tapi ya beginilah penampakan si pizza gorengnya. Pizza goreng ini sempat viral dan bisa jadi ide jualan kekinian. Tertarik buat mencoba? Yuk kita bikin sama-sama. Pertama, kita akan melarutkan ragi dan gula terlebih dahulu. Bahan-bahannya 135 ml air hangat, 1 sendok makan gula pasir, dan ragi instan. Ini pakainya nanti setengah sendok teh aja, nggak usah banyak-banyak. Raginya kondisinya baru, belum dibuka kemasannya, dan memang biasanya masih aktif. Tapi dengan cara melarutkan kedua bahan tersebut terlebih dahulu, akan memudahkan proses pencampuran bahan sehingga pengulanan akan lebih mudah. Tapi kalau teman-teman mau melewatkan step ini sih nggak apa-apa ya. Khususnya yang pakai mixer, langsung campur aja semua bahannya di mixer. Kemudian kita larutkan gula dan setengah sendok teh ragi, aduk hingga rata. Kalau sudah rata, kita sisihkan sebentar. Sekarang kita siapin bahan-bahan adonan yang lainnya, yaitu 250 gram tepung terigu protein tinggi, ini sekitar 27 sendok makan dengan takaran sendok yang penuh tapi tidak terlalu munjung. Kemudian ada 3 sendok makan minyak goreng atau minyak sayur, teman-teman boleh pakai minyak zaitun kalau ada, setengah sendok teh garam, dan setengah sendok teh baking powder. Siapkan wadah, masukkan semua bahan-bahannya, mulai dari bahan kering seperti tepung terigu, garam, baking powder, lalu aduk rata dulu. Dan selanjutnya tuangkan bahan basahnya, yaitu campuran air, ragi, dan gula. Kemudian masukkan juga minyak goreng atau minyak sayurnya. Kemudian kita aduk rata menggunakan spatula. Hingga kira-kira seperti ini, kemudian kita satukan menggunakan tangan yang bersih. Kalau dirasa cairannya kurang, teman-teman boleh menambahkan sedikit air. Kemudian uleni hingga kalis dan tercampur rata. Boleh pindah ke alas kerja supaya lebih mudah. Tipe adonannya ini tuh nggak lengket atau nggak lembek ya, seperti adonan roti atau donat. Jadi cukup kita uleni sampai kalis aja, nggak perlu sampai yang elastis. Ketika sudah mulai terlihat lebih mulus permukaannya, tadi kan geradakan gitu, ini udah mulai lumayan seperti ini. Kemudian kita bulatkan dan masukkan kembali ke dalam wadah. Tutup kain bersih atau wrap dan biarkan mengembang hingga 2 kali lipat. Waktu bisa bervariasi ya teman-teman, yang penting sampai mengembang 2 kali lipat aja. Sambil menunggu, sekarang kita siapkan bahan-bahan isian pizzanya. Siapkan 2 sendok makan margarin untuk menumis, 1 buah bawang bombay yang sudah diiris seperti ini, 3 siung bawang putih cincang. Untuk isiannya aku pakai 5 sosis yang ukurannya seperti ini. Kalau teman-teman pakai yang besar bisa pakai 2 atau 3 atau sesuai selera aja. Sosisnya ini kemudian dipotong atau diiris kecil-kecil seperti ini jadinya. Dan teman-teman bebas aja kok kalau mau ganti atau ditambahkan dengan daging, smoked beef, cornet, atau nugget juga boleh, sesuai selera aja. Kalau mau tambahin paprika atau sayuran lainnya juga bisa. Untuk bumbunya, 1 sendok makan gula pasir. Ini nanti bisa ditambahkan lagi kalau kurang. Ini aku tambahkan lagi saat proses memasak isiannya. Nanti disesuaikan aja sama selera masing-masing. 1/4 sendok teh garam. Gak usah banyak-banyak soalnya nanti pakai keju. Siapkan juga setengah sendok teh merica bubuk.
Kejunya aku pakai 80 gram keju quick melt atau sekitar setengah blok dari kemasan keju quick melt 165 gram. 125 ml susu cair full cream, dan 5 sendok makan saus spaghetti atau saus bolognese. Kalau nggak ada, teman-teman bisa pakai saus tomat biasa, tapi sebaiknya ditambahkan oregano kering. Panaskan wajan, ini aku pakai fry pan anti lengket dari Stain Cookware. Bagi teman-teman yang mencari peralatan masak yang berkualitas dan aman, aku sarankan coba cari tahu tentang Stain Cookware ya. Kemudian masukkan bawang putih, tumis hingga harum. Masukkan bawang bombay, tumis sebentar. Dan masukkan sosis yang sudah diiris-iris. Tumis kira-kira selama 3 menit. Tambahkan aneka bumbu. Tambahkan terigu, aduk hingga rata. Setelah itu masukkan keju parut, kecilkan api, dan tuangkan susu. Aduk hingga rata dan hingga kejunya meleleh. Kemudian masukkan sausnya. Aduk hingga rata, dan di sini teman-teman bisa mengkoreksi rasanya. Di sini aku tambahkan gula setengah sendok makan, tapi nggak sempat direkam ya. Kalau teman-teman mau bikin yang lebih lumer lagi dari ini, susunya boleh ditambah lagi. Dan kalau aku kayak gini aja udah pas banget. Sisihkan dan biarkan dingin. Bisa dimasukkan ke dalam kulkas jika uap panasnya udah mulai berkurang, biar nanti pas mau diisikan udah nggak panas lagi. Sekarang kita cek adonannya, dan ini udah mengembang 2 kali lipat. Kempeskan adonan, dan sekarang adonannya sudah jauh lebih lemas dari sebelumnya. Ini teman-teman bisa lihat ya, ini udah elastis dengan sendirinya. Kemudian kita bagi adonan sesuai selera. Di sini aku pengen bikin ukuran kecil, jadi ditimbang 15 gram aja. Kalau mau dijual, teman-teman bisa menimbangnya sekitar 30-40 gram atau sesuai selera aja sih kalau mau dijual seberapa ukurannya. Dan dari 1/4 kg ini jadinya 26 bagian adonan kecil. Kemudian dibulat-bulatkan aja. Seperti ini ya teman-teman. Dan boleh di rounding juga kalau mau. Buang dulu ya gas hasil fermentasinya. Kempeskan aja dulu sebelum dibulatkan. Dan susun berurutan supaya tahu mana yang lebih dulu dibulatkan. Lakukan sampai habis adonannya. Kalau semuanya udah selesai dibulatkan, selanjutnya kita tutup dulu dan biarkan sedikit mengembang sekitar 10 menit. Setelah sekitar 10 menit dan udah terlihat jelas yang lebih dulu dibulatkan akan mengembang duluan. Seperti ini ya teman-teman. Teman-teman bisa lihat ini yang lebih dulu mengembang yang di bagian pojok itu. Ini udah sesuai dengan antriannya. Selanjutnya ambil sesuai antrian. Kempeskan dan pipihkan. Selanjutnya bisa pakai rolling pin supaya lebih mudah. Kita beri isiannya, dan ini jangan penuh-penuh. Kalau penuh, ini bisa rawan bocor. Kemudian tekan-tekan pinggirannya. Pilin seperti membuat pastel atau panada. Kalau teman-teman merasa memilinnya itu sulit, teman-teman bisa merekatkan aja pakai air dan tekan-tekan menggunakan garpu. Tapi maaf ya, aku lupa mencontohkan bagaimana caranya. Susun di nampan atau loyang yang sudah ditaburi tepung supaya nggak lengket. Lakukan sampai habis sesuai urutan antriannya, begitu pula penyusunan di nampan atau loyangnya. Ketika semuanya sudah habis, sekarang saatnya menggoreng. Dan goreng di minyak panas di api sedang cenderung kecil. Goreng hingga kecoklatan. Ini juga bisa ya teman-teman kalau mau dibuat jadi makanan frozen. Cukup sebentar aja menggorengnya, nggak perlu sampai warnanya kecoklatan. Yang penting terlihat kering aja.
Balik hanya sekali ketika sisi bawahnya mulai kecoklatan, goreng hingga merata, dan selanjutnya angkat dan tiriskan. Nah, teman-teman, ini sudah siap untuk disajikan. Jadinya 26 buah, tapi 2 sudah dimakan. Dan ada 5 yang akan dijadikan stok frozen. Kalau udah dingin, yang mau di frozen ini dimasukkan ke dalam wadah kedap udara dan bisa disimpan di dalam freezer sampai 3 minggu ke depan. Pizza goreng ini salah satu jajanan unik dan cara asyik lainnya untuk menikmati pizza. Bisa jadi ide jualan kekinian, rasanya menurutku ini enak banget. Tipe kulitnya ini nggak kayak roti goreng atau seperti panada yang tebal, ini tipis dan kopong, isiannya lumer di mulut, dan ini wajib coba ya teman-teman. Selamat mencoba. Bagi yang belum subscribe, kalau kamu suka channel ini, klik subscribe dan aktifkan lonceng notifikasi. Makasih banyak udah nonton. Mohon maaf banget kalau ada salah dalam penyampaiannya. Semoga ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.